Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu, 1 Mei, hari libur. Selamat hari buruh. Dan ini kita lagi proses pemindahan burayak ya. Jadi kita sengaja ngebreed di sini dulu. Kenapa? Karena kita pengen ngefullin lubukan yang ada di farm bawah, terutama yang di kolam apartemen, tengah sama bawah, sama yang di kolam terpal. Itu satu baris 7 kolam kosong. Jadi kita pengen fullin di sini dulu. Baru kalau udah full kita akan ke atas. Jadi ke atas itu kita akan ngebreed yang di atas. Nah, jadi kita akan kasih lihat spill ya, hasil anakan barongsai galaksi yang memang alhamdulillah udah kita breeding di hari Jumat, kita angkat di hari Sabtu malam minggunya. Sekarang hari Rabu kita siap pindah pembesaran. Nah ini indukan yang hasil breeding ya. Jadi ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah kalau yang ini udah pasti anakannya nggak tahu mana. Jadi anakannya dikit ini udah ketahuan fix. Jadi kalau ada yang banyak, ada yang dikit ya kita syukuri aja. Jadi nggak perlu berkecil hati kalau anakannya dikit. Nah ini lumayan kita dikasih banyak tuh. Jadi anakannya padat ini tuh lumayan banyak sampai ke sini. Jadi kalau banyak seperti ini anakannya bisa dibilang lebih dari 300 ekor. Nggak perlu dihitung tuh, banyak banget, super padat tuh, super padat ini. Jadi yang penting kalau anakan banyak seperti ini, persentase hidupnya bismillah aja, semoga lancar. Jadi kalau misalnya banyak juga alhamdulillah, tapi kalau banyak anakannya dikit pas lagi panen, nah itu yang jadi trouble. Jadi kalau anakannya banyak seperti ini tiba-tiba hilang besokannya, ada yang seperti itu WA gimana itu seleksi alam. Jadi misalnya kalian ngebreed anakannya seperti ini banyak, terus kalian pindah ke lubukan misalnya di sini, nah besokannya hilang semua, itu kena seleksi alam. Nah kalau kena seleksi alam caranya gimana penanganannya? Jadi pakai daun pisang ya. Gue sering bilang ada di konten gue sebelumnya, kalian cek aja manfaat daun pisang di konten gue ada. Pakai daun pisang kering itu aja udah cukup. Jadi meminimalisir terkena seleksi alam pakai daun pisang. Jadi udah gue buatin videonya banyak, kalian tinggal tonton aja. Nah ini juga sama. Ini burayak barongsai galaksi. Jadi kita fullin dulu kuota burayak barongsai galaksinya, baru kita ngebreed jenis yang lain. HM ini lagi jaga telur semua ini tuh. Alhamdulillah gagalnya cuma satu pasang doang. Ini sama burayak barongsai galaksi ini indukannya tuh. Nah ini burayaknya tuh, burayaknya udah nyebar. Jadi yang kita tebar itu yang udah nyebar burayak berenang bebas. Jadi kalau belum berenang bebas masih di sarang jangan ditebar, karena itu belum siap burayaknya. Kalau udah berenang bebas seperti ini, udah nyebar, nah kita pindah. Ini di usia hari Rabu, berarti netes di hari Sabtu, nelor di hari Sabtu, berarti 4 hari jangkanya ini. Jadi 4 hari dia udah netes, siap kita pindah ke pembesaran. Jadi alhamdulillah pakannya kutu air full sampai panen. Jadi kita nggak pakai Artemia bisa kalau misalnya darurat. Tapi gue sering bilang Artemia itu nggak worth it kalau sampai pembesaran. Kenapa? Karena lama gedenya. Berbeda sama kutu air, pertumbuhannya lebih cepat. Bisa pakai Artemia, cuman pasti ada perbandingan sama kutu air, yaitu pertumbuhannya agak beda 11-13 lah, 1:3 kalau gue sendiri. Nah ini burayak juga sama tuh udah netes, jadi alhamdulillah udah lumayan lah. Kalau yang di bawah ini yang telat, jadi kita nge-breeding ini di hari Selasa kalau nggak salah, hari Senin kita breeding ini. Jadi dia nanti kita pindah ke pembesaran tuh di hari Jumat lah, Jumat besok. Jadi masih belum. Nah kita pindah ke sana. Jadi sebelum kita pindah kita mau angkat dulu jantannya. Jadi biar langsung ke bagian. Nah ini nggak tahu nih burayaknya ada atau enggak, karena ini enggak. Kalau penasaran gue angkat aja. Ini fix nggak ada tuh. Ini nggak ada, udah kita congkel juga nggak ada. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, belum rezekinya berarti. Kalau yang sebelah sini ini juga sama, ini nggak kawin. Kalau nggak kawin gimana caranya? Kalian bisa lihat ya, kalau kalian ngawinin ikan cupang terus dia ada nggak kawin, trouble-nya nggak kawin tapi jantan bikin buih, itu gimana caranya? Nah kalau jantannya bikin buih berarti trouble-nya bukan di jantan tapi di female. Salah satunya gimana? Female-nya diganti, itu aja. Kalau jantannya nggak bikin buih, udah dijodohin terus digabung nggak bikin buih, nggak kawin, berarti trouble-nya di jantan. Caranya gimana? Diaduin. Jadi jantannya diaduin, habis diaduin itu kalian
dirawat lagi, pokoknya diaduinnya setiap hari selama 5 menit aja cukup. Jantannya biar berantem sama yang reject aja, nggak apa-apa, mau basegel jenis lain bebas. Yang penting kalau jantan dikawinin nggak bikin buih, nggak mau kawin, jantannya diaduin selama 5-10 menit setiap hari, pagi sama sore ya. Fungsinya apa? Untuk ngebentuk si mental jantan ini biar terbentuk lagi, biar nggak bacul istilahnya. Kalau udah seminggu diaduin, baru kalian jodohin sama kawinin. Nah rata-rata kawin lagi ya. Jadi itu cara gue kalau misalnya ikan nggak mau kawin ya. Nah ini juga sama, ini akan kita pindah. Ini lumayan banyak juga, jadi kita akan pindah juga nih. Tuh kalau gue ngangkatnya pakai tangan aja, anakannya lumayan banyak. Jadi alhamdulillah lumayan banyak anakannya. Ini udah kita siapin. Nah ini biang-biangnya tuh. Ini biang yang udah kita pindah. Nah anakannya yang ini kita bawa kemana? Ke sana. Jadi sebelum kita pindah, kita aklimasi dulu. Fungsinya apa diaklimasi? Fungsinya biar si burayak itu penyesuaian suhu ya, atau penyesuaian suhu antara baskom dan juga media pembesaran di sini. Jadi kalau kalian lihat ini nggak langsung gua tuang. Kenapa? Karena posisi di sini dingin. Nah posisi di sini dingin. Kalau misalnya ini nggak terlalu dingin, kalau kita tibar langsung, burayak mati. Kenapa? Karena suhunya langsung drastis turun dari hangat ke dingin. Nah fungsi aklimasi biar apa? Biar suhunya itu stabil antara di suhu dalam dan juga di luar. Jadi kalau udah penyesuaian 30 menit baru kita tebar, insya Allah aman burayak. Nah ini dikasih daun pisang apa ketapang. Insya Allah kita pakai daun ketapang aja, nggak pakai daun pisang. Kenapa? Karena burayak yang di sini yang kita kawinin udah usia matang, usia produktif, artinya 4,5 bulan itu udah matang buat indukan. Jadi bismillah aja, nggak kena seleksi alam lah. Jadi kalau misalnya mau pakai daun pisang lebih aman, lebih maksimal lah. Cuman karena kita daun pisangnya lagi nggak ada, yang tempat kita nyari itu nggak ada daun pisang. Jadi kita pakai daun ketapang aja udah cukup. Nah ini burayaknya banyak juga tuh, lumayan banyak alhamdulillah. Padat ini. Jadi kalau padat seperti ini pokoknya jangan digabung, kecuali kalau sedikit baru kita gabung, biar nggak makan tempat. Nah ini burayak indukannya nih. Jadi ini indukan barongsai galaksi, ada juga yang barongsai serian pertama. Jadi kita memang punya dua tipe barongsai. Yang pertama serian barongsai yang murni, itu 2022 awal kita rilis, atau di tahun 2021 akhir. Nah sekarang kita punya yang terbaru tuh serian barongsai galaksi juga. Itu yang serian terbaru dan juga best selling kita sekarang, karena banyak banget yang udah lakunya, ribuan settingan, gokil. Jadi alhamdulillah banyak permintaannya. Nah ini burayaknya tuh. Jadi diaklimasi di sini selama berapa menit? 30 menit aja cukup, baru kita tebar. Jadi sebelum ditebar kita kasih daun ketapang juga, biar burayaknya sehat lah. Kasih garam nggak? Kasih garam sedikit nggak apa-apa. Nah habis kita ke sana, gue mau langsung nguras. Jadi gue lagi ada kerjaan. Habis kita pindah ke sana, selesai pemindahan burayak, kita mau nguras yang hambal tengah, sambil kita juga mau nyortir. Nah ini yang kemarin kita sortir, jantan, female, ada juga tuh. Ini yang jantan barongsai, ini yang jantan, ini yang jantan barongsai, ini yang female barongsai, ini yang HM. Jadi kalau misalnya kalian pengen HM, harga 100 ribuan, settingan induk, langsung ke Instagram Calon Cuan ya. Ketik aja di Instagram @calon_cuan. Nah itu khusus promo settingan harga 50.000, 100.000 sampai 200.000. Kita kasih yang grid sama yang top grid buat kalian. Yang penting kalau kalian ngebreed biar nggak dapat rejekan. Maksudnya nggak dapat rejekan itu biar kalian kalau ngebreed itu bukan cuma rejekan yang dapat, tapi bisa dapat hasil dari anakan yang kalian breeding atau value lah. Jadi kalian gak sia-sia untuk ngebreed ikan cupang. Nah ini yang kemarin kita breed, taruh lagi. Ini kenapa nggak di sortir? Ini size nya masih kurang, size nya masih S plus, jadi kita nggak sortir. Kalau yang disortir yang ukurannya size S plus plus minimal sampai M. Nah ini M semua rata-rata. Jadi kita sortir. Kalau yang size S plus itu kita taruh lagi di rak seperti ini, biar dia kita rawat lagi. Jadi sekian dulu lah video kita kali ini. Pokoknya buat kalian,
Kalau mau ngebit ikan cupang, saran gue cuma satu, jangan nyetak quantity, tapi kualitas kalian pertahankan. Mau jenis apapun ya, mau plakat jenis yang lain ataupun plakat koi, plakat best girl, bester, pokoknya untuk kontes segala macam. Mau untuk pemasaran, jangan nyetak yang quantity, kualitas kalian pertahankan. Kalau misalnya kualitas kalian pertahankan, nah itu langsung kalian main quantity, biar biar seimbang antara kualitas dan juga quantity, itu kalian nggak kekurangan stoknya, tapi kualitas kalian unggulkan. Nah di situ nanti kalian bisa mendapatkan hasil ya. Jadi bukan kita yang pusingnya dibayar, tapi bayar yang nyari kita, karena ada kualitas di situ. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.